Halo friend, kali ini Pak Imin akan membawakan kisah ojol yang menjadi intel dan melakukan penyamaran. Gak usah pakai lama, langsung aja kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ojol bernama Ringo. Pagi itu, ia sedang menunggu orderan dengan teman-temannya. Setelah seharian penuh Ringo keliling kota demi sesuap nasi, ia pun langsung OTW pulang. Di rumah, istrinya yang bernama Sarah sedang menunggunya. Di sini Ringo membawa makanan yang di-cancel dari customer. Sarah ngomel-ngomel karena order cancel membuat Ringo harus lombok. Lalu Ringo menyuruh Sarah untuk mencicipi makanan itu. Setelah Sarah mencicipi makanan Korea yang dibawa Ringo, Sarah ngomel lagi karena makanan tersebut terlalu pedas untuk kesehatan kandungannya. Dengan sabar, Ringo pun membujuk istrinya agar tak marah-marah terus. Ketika malam tiba, Ringo minta jatah pada istrinya. Pagi harinya, Ringo bergegas pergi. Tapi Ringo pergi bukan untuk bekerja seperti biasa, karena temannya mengajak Ringo mendaftar di sebuah aplikasi online jasa pengiriman barang yang jumlah insentifnya lebih besar. Sehingga cerita, Ringo datang untuk interview, dan dia diterima bergabung di perusahaan jasa pengiriman barang online. Sebagai ungkapan rasa syukur, Ringo mentraktir semua teman ojolnya dengan makanan enak. Dia memborong semua makanan dari teman ojolnya karena barusan di-cancel customer. Kini Ringo mulai kerja. Di suatu malam, ia telah sampai di rumah customer yang bernama Guru. Ketika Ringo meminta foto sebagai tanda bukti bahwa paket telah sampai, anak buah Guru marah-marah dan melayangkan bogem pada Ringo. Karena takut, Ringo langsung cepat-cepat pergi dari sana. Sedangkan pemilik rumah sedang adu mekanik dengan wanita cantik bernama Amanda. Di sini Amanda adalah pacar Guru. Hari itu adalah hari ulang tahun Guru. Pesta ulang tahun itu dihadiri beberapa kolega dan pejabat penting negara. Di sana, para tamu disambut ibu Guru bernama Inang. Setelah pidato sebentar dan menemui tamu, Guru menemui ayahnya yang bernama Amang. Ayahnya menyarankan untuk menghentikan semua bisnis-bisnis ilegal yang dijalankan Guru, karena mereka kini sudah memiliki banyak bisnis dan Guru memiliki banyak jemaat. Guru tak menghiraukan ucapan ayahnya. Di suatu hari, terjadilah kecelakaan di tengah jalan, di mana seorang pria gondrong secara arogan membentak seorang wanita cantik pemilik sedan. Wanita itu bernama Samara. Ringo yang kebetulan berada di sana secara spontan menghajar si gondrong. Karena pertengkaran semakin memanas, tiba-tiba pengawal Samara menodongkan ketapel dan membuat gondrong buru-buru kabur. Pagi harinya, Guru berendam di kolam renang. Kemudian Amanda menyusulnya dan memberikan servis di kolam renang. Setelah itu, Guru pergi ke gereja untuk khotbah. Sedangkan di tempat lain, anak buah Guru menghabisi si gondrong yang menabrak Samantha. Singkat cerita, Ringo mendapat orderan untuk mengantar makanan ke perumahan elit, dan secara kebetulan orang yang order makanan tersebut adalah Samara. Ketika Ringo melihat kecantikan Samara, Ringo tertarik ingin berkenalan. Ringo kemudian dipersilakan masuk ke dalam rumah untuk membawa paket tersebut. Setelah Samara memberikan tips yang banyak, Ringo pamit pulang. Malam harinya, Guru datang ke rumah Samara. Di sini diketahui kalau Samara adalah selingkuhan Guru. Mereka pun langsung himbau untuk melepas kangen. Hari berikutnya, lagi-lagi Ringo mendapat order dari Samara. Lalu ketika Ringo sampai di depan rumah Samara, ia sanguai melihat Sam sedang basah kuyup. Samara pun bilang kalau keran air di rumahnya rusak. Ringo yang tak mau kehilangan kesempatan, langsung menawarkan diri untuk memperbaiki keran air. Karena proses perbaikan ledeng, semburan air muncrat kemana-mana dan membuat Ringo basah kuyup. Karena basah, Sam memberikan handuk dan kaos ganti untuk Ringo. Sedangkan Sam pamit untuk ganti baju dulu. Saat Sam ganti baju, Ringo cuma bisa menelan ludah melihat tubuh indah Sam. Setelah itu mereka ngobrol untuk saling mengenal. Mereka cerita kehidupan mereka masing-masing. Mereka menjadi semakin akrab. Karena hari sudah gelap, Ringo pun pamit untuk pulang. Dan tanpa mereka sadari, dari kejauhan, ternyata anak buah Guru sedang memantau mereka. Di rumah Guru, lagi-lagi ia berdebat dengan ayahnya. Guru dinasihati agar fokus saja dengan gereja, tidak usah mencari banyak masalah dengan bisnis ilegalnya. Namun Guru tak mendengarkan ayahnya lagi. Mengetahui seorang pria masuk ke dalam rumah Samara, tentu saja membuat Guru menjadi marah. Dia menganggap Samara telah berselingkuh di belakangnya. Guru pun mendatangi rumah Samara. Di sana, Sam diajar oleh Guru hingga babak belur. Guru mengira kalau Sam telah lockout karena pukulannya. Dia lalu bergegas untuk pergi dari rumah itu. Ringo yang melihat Guru masuk ke rumah membuat ia penasaran. Lalu Ringo mencoba masuk ke dalam rumah dengan cara melompat pagar. Dan setelah masuk ke dalam rumah, Ringo kaget melihat Samara yang tergeletak pingsan di lantai. Di rumah, Guru memberitahu ayahnya bahwa ia telah menghabisi Samara. Dia menjadi ketakutan kalau dirinya akan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah sebelumnya tak sadarkan diri,
Akhirnya Samara ciuman. Dia ditolong oleh Ringo yang dengan sabar merawatnya. Samara lalu menceritakan yang sesungguhnya, bahwa ia adalah wanita simpanan guru yang bergelimang harta. Samara terpaksa melakukan semua ini demi membayar hutang keluarganya. Mendengar cerita Samara, Ringo pun bilang akan menjaga Samara karena ia sudah jatuh cinta dengan Samara. Dan dengan sepik-sepik iblisnya, Ringo menikmati abang legit Samara. Dan ternyata Amanda juga selingkuh dengan anak guru. Selesai keyboard dengan anak guru, Amanda kaget melihat guru sudah lockout gantung diri. Kini Ringo menjadi target yang harus dihabisi. Dia pun dijebak. Ringo disuruh untuk mengantar sebuah paket yang katanya adalah PS. Namun beruntung, ada orang yang menelponnya dan memperingatkan dia. Salah satu anak buah Amang melaporkan kalau Ringo kabur. Amang sebagai pengganti guru memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Ringo, karena Ringo sudah membawa uang yang banyak. Ringo yang menjadi target mengajak Samara mencari tempat yang lebih aman. Terlihat, mereka mulai sama-sama terhanyut dengan asmara. Mereka pergi ke tempat yang jauh dari keramaian. Sedangkan anak guru mengajak rumah Sam. Kini mereka tahu kalau Sam masih hidup dan melarikan diri. Mereka juga yakin kalau Sam pergi bersama Ringo. Ringo mengajak Samara ke sebuah air terjun yang berada di tengah hutan. Karena dinginnya air terjun ditambah lagi suasana begitu sepi, lagi-lagi mereka kemoi di dalam air. Setelah mereka selesai mandi junub, tiba-tiba ponsel Samara berdering. Ternyata yang menelpon adalah Amang yang memberitahukan bahwa ibu Samara saat ini sedang disekap. Dia meminta agar Samara bersama Ringo segera menyerahkan diri. Secara tiba-tiba, ternyata Ringo memukul Sam. Ketika Samara sadar, ia mendapati kedua tangannya terikat di sebuah pilar. Dari sini terbongkarlah bahwa dalang dari semua kejadian ini adalah ibu kandung dari guru bernama Inang. Perbuatan ini dilakukan karena menurutnya Sam adalah penyebab guru lockout karena depresi. Dia juga ingin menguasai bisnis guru. Inang sengaja menerima Ringo untuk bekerja di perusahaan Siklo yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang online. Ringo ditugaskan untuk mendekati Sam, mengetahui hidupnya yang tak lama lagi. Samara memohon permintaan terakhir untuk bisa mengirimkan pesan kepada ibunya. Namun siapa sangka, Samara malah mengirimkan video mabarnya bersama dengan Ringo pada Sarah. Tanpa pikir panjang, Ringo langsung mengirim Samara ke Balikpapan. Sarah yang melihat video suaminya langsung menangis histeris dan tak menjawab telepon Ringo. Setelah itu Inang dan Ringo OTW menuju markas Amang untuk merebut kekuasaan bisnis Amang. Saat di sana, diketahui kalau Ringo sebenarnya anak dari Amang bersama seorang pembantunya. Namun karena Amang tidak mau bertanggung jawab, ibunya Ringo dibuang dan diasingkan. Karena tak kuasa menahan amarahnya, Ringo pun tanpa ampun mengulti semua penjaga dan orang-orang yang berada di sana, tak terkecuali Amang ayahnya sendiri. Setelah Ringo merasa puas membalaskan dendamnya, secara tiba-tiba Inang dan Ringo adu ketapel dan mereka pun lockout bersama. Di akhir film diketahui kalau guru sebenarnya tidak gantung diri, namun diracun Amang dan anaknya sendiri. Dan diketahui juga kalau Ringo sudah menukar paketnya dan dititipkan pada temannya, dan paketan yang berisi uang diberikan pada Sarah. Sarah pun pindah dengan membawa banyak uang, dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah ojol bisa jadi intel. See you, jangan lupa subscribe dan selamat tahun baru.